Sumatera Utara. Serangan terhadap staf kejaksaan itu terjadi di tengah-tengah tanda tanya besar karena Presiden Prabowo Subianto itu telah menerbitkan Perpres atau Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2025 yang memutuskan atau yang mengatur untuk memberikan pengawalan kepada para jaksa dan keluarganya. Pengawalannya itu dari Polri dan juga TNI. Setelah sebelumnya Panglima TNI sudah mengeluarkan telegram kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat untuk mengerahkan pasukan mengawal kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Mulai dari kantor Kejaksaan Agung di Jakarta, Kejaksaan Tinggi di setiap provinsi, sampai Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Jumlahnya ini sangat banyak, sampai lebih dari 6.000 personil. Nah, kalau kemudian tiba-tiba ada setidaknya 2 peristiwa yang berkaitan dengan penyerangan terhadap baik staf maupun jaksanya dan orangnya tak dikenal, motifnya belum clear sampai sekarang, ya kemudian nggak salah kalau kemudian orang mulai mencurigai dan mengkait-kaitkan dengan ini rupanya ada ancaman yang serius terhadap aparatur dan keluarga dari kejaksaan, sehingga Presiden Prabowo mengerahkan pengamanan pasukan itu dan juga termasuk pengawalan pribadinya. Kalau pasukan tadi yang sampai 6.000 pasukan tadi kan pengawalan kantornya ya, kantor kejaksaan ya, Kejaksaan Agung sampai Kejari. Tapi kalau perpresnya itu mengatur pengamanan pribadi-pribadi terhadap jaksa dan keluarganya. Nah, peristiwa pembacokan oleh orang tak dikenal itu yang cukup menyita perhatian karena berkaitan dengan seorang pegawai kejaksaan itu terjadi di Jalan Raya Pengasingan, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Insidennya itu terjadi pada Sabtu dini hari saat korban tidak pulang. Nah, ini terlihat sekali ya sensitifnya karena kemudian korban hanya disebut dengan inisial DS. Usianya 44 tahun, bertugas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, Daskrimti Kejaksaan Agung. DS dijelaskan bahwa dia meninggalkan kantor sekitar pukul 21 menggunakan sepeda motor, dan di perjalanan dia terpaksa berteduh karena hujan lebat. Karena hujannya ini lebat dan lama, hujan itu baru reda menjelang tengah malam. Dan ketika dia kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, hari sudah berganti. Jadi udah dini hari. Dan kira-kira 1 kilometer dari rumahnya di Jalan Pengasinan, tiba-tiba muncul 2 orang tak dikenal berboncengan sepeda motor. Dan mereka langsung menyerang DS dengan senjata tajam. Akibat serangan itu DS mengalami luka di pergelangan tangan kanan, dan ini yang membuat kemudian dicurigai ini tentu saja ada motif dendam, motif pribadi atau ada motif politis, karena ini bukan berkaitan dengan jambret, karena si penyerang berteriak mampus lo sebelum kemudian meninggalkan korban. Dan peristiwa tersebut kemudian baru dilaporkan kepada polisi pada tanggal 25 Mei 2025. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Depok, Ajun Komisaris Besar Bambang Prakoso, membenarkan peristiwa tersebut. Kata dia memang sudah ada laporan itu di Polsek Bojong Sari, dan kemudian ini kasusnya karena cukup sensitif, cukup serius, ditarik ke Polres Metro Depok. Korban saat ini masih dalam perawatan di salah satu rumah sakit di Serpong, Tangerang Selatan. Nah, ini coba namanya disamarkan dengan inisial, dan kemudian rumah sakitnya pun juga disembunyikan. Karena korban katanya mengalami trauma dan luka di tangannya, saraf kelingkingnya putus dan tidak bisa digerakkan. Nah, polisi mengaku sampai saat ini mereka masih mengumpulkan bukti dan saksi untuk mengungkap kasus ini. Mengapa kemudian kasus ini dianggap serius? Karena sebelumnya itu terjadi insiden serupa di Sumatera Utara. Korbannya adalah jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Deli Serdang bernama John Wesley Sinaga, satu korban lagi bernama Ansensio Huta Barat yang berstatus pegawai kejaksaan yang sama. Apakah kasus ini hanya kebetulan berupa kejahatan biasa dan bermotif pribadi, atau ini yang saya kira menimbulkan kekhawatiran, itu adanya kaitannya dengan kasus-kasus besar yang kini tengah ditangani Kejaksaan Agung. Sebab sejauh ini motifnya belum terungkap. Ya, kalau tadi itu sampai berteriak misalnya mampus lu dan tidak kemudian merampas sepeda motornya dan sebagainya, berarti ini bukan begal biasa dong ya. Makanya tadi saya menyatakan mengingat sensitifnya posisi korban, yakni bertugas di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, makanya namanya juga masih dirahasiakan, hanya inisial, dan tempat dia dirawat pun juga dirahasiakan. Dan ini tentu saja kemudian menimbulkan spekulasi. Kalau terkait kasus besar korupsi belakangan ditangani oleh kejaksaan, kasusnya apa? Karena kejaksaan ini memang sedang giat-giatnya mengungkap beberapa kasus dengan nilai yang sangat besar, dan jumlahnya itu bukan M lagi, mencapai triliunan rupiah. Tapi kalau kasus-kasus yang ada nuansa politiknya ya sekarang ini,
Setidaknya ada dua kasus besar yang cukup sensitif yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Pertama kasus judol yang ini melibatkan Budi Ari Setiadi, ini Menteri Koperasi, dan kasusnya tapi terjadi pada saat dia menjadi Menteri Kominfo. Yang kedua ini kasus korupsi di Sritek karena komisaris utamanya Iwan Setiawan Lukminto itu sudah ditangkap oleh kejaksaan. Ini dua kasus ini melibatkan mereka-mereka yang punya kedekatan dengan Joko Widodo. Dan yang terbaru ini Kejaksaan Agung mengungkap kasus korupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu masih Kemendikbudristek tahun 2019 sampai 2023. Anda tinggal cari itu siapa menterinya ya. Nggak susah nyari menterinya siapa dan bagaimana. Ini kaitannya secara politis ya. Soal kasus judol yang melibatkan Budi Ari ini memang sedang rame banget ya. Karena dia kan kemudian terlibat dalam polemik dengan PDIP. Bahkan PDIP itu mensomasi dia atau mengancam dia, mengultimatum dia untuk segera menyampaikan permintaan maaf dalam 1 kali 24 jam, dan itu dimuat di media-media nasional. Karena dalam konten sebelumnya saya sudah menyebutkan bagaimana polemiknya Budi Ari merasa bahwa itu di-framing oleh PDIP. Tetapi Kejaksaan Agung sendiri melalui Kepala Pusat Penerangan Hukumnya Harley Siregar membantah bahwa ini ada urusan framing, ada urusan politik dan sebagainya. Karena menurut Harley bahwa ya dakwaan yang dibuat oleh kejaksaan itu merupakan fakta hukum yang bersumber dari berkas penyidikan. Jadi kata Harley Siregar, jaksa penuntut umum itu hanya bisa menyusun dakwaan berdasarkan hasil kerja penyidik, bukan asumsi atau spekulasi. Penuntut umum tidak boleh lari dari fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara, kata Harley. Dan dia menyatakan penyebutan nama dalam dakwaan tidak bisa berdiri sendiri tanpa didukung fakta yang sah dalam berkas penyidikan. Kalau tidak ada faktanya di berkas, tidak mungkin jaksa mencantumkan. Jadi kata Harley, posisi jaksa dalam sistem peradilan pidana hanya sebatas penuntut umum, sementara proses penyidikan berada di tangan kepolisian karena ini tergolong perkara tindak pidana umum. Dan kata dia, pemanggilan kalau ditanya kemungkinan bahwa apakah Budi Ari juga akan dipanggil ke pengadilan, kata dia, sebagai saksi hanya bisa dilakukan jika dia tercantum dalam daftar saksi yang disusun penyidik. Kalau tidak masuk dalam daftar saksi, maka harus melalui penetapan majelis hakim. Nah ini kalau majelis hakim melihat, loh ini ada namanya bolak-balik disebut, kenapa nggak jadi saksi, bahkan kenapa nggak jadi terdakwa gitu ya. Memang sampai sekarang makanya saya menyebut ini menjadi misterius ya, karena kalau betul misalnya nama Budi Ari itu ada di situ dan kemudian dia ingin diselamatkan, ya harusnya kan itu tidak ada dalam berkas penyidikan gitu. Tapi kenapa namanya ada dalam berkas penyidikan dan tetapi dia tidak di sebagai tersangka yang dikirimkan ke kejaksaan? Ini memang masih misterius dan saya kira ini kita bisa menduga ada tarik-menarik kepentingan politik yang sangat besar di balik kasus ini. Sekarang aja kasusnya sudah menjadi politis ya, karena Budi Ari menuduh Menko Budi Gunawan dan PDIP yang memframing dia, katanya begitu ya. Ini yang baru bereaksi dan marah besar itu PDIP. Kalau Pak Menko, Pak Budi Gunawan kelihatannya diam saja ya. Nah, soal yang lain yakni Komisaris Utama PT Sritek Iwan Setiawan Lukminto ya. Dia ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pemberian kredit bank senilai 692 miliar. Awal mulanya terungkap dugaan korupsi di PT Sri Rezeki Isman atau Sritek yang berujung Komisaris Utama Sritek tahun 2005 sampai 2022 itu ditangkap oleh kejaksaan dan karena menjadi tersangka, seperti disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar, ya menyatakan bahwa Kejaksaan Agung itu mencium adanya suap. Kenapa? Karena kok tiba-tiba Sritek itu melaporkan adanya kerugian pada tahun 2021. Padahal kata Kohar, perusahaan yang berdiri di Sukoharjo Jawa Tengah itu sempat memperoleh laba sekitar 1,24 triliun tahun sebelumnya. Tapi kerugiannya kemudian mencapai 15,65 triliun. Bayangkan ya. Jadi ini kan dalam laporan keuangannya disebutkan kerugiannya itu mencapai 1,08 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, tadi itu setara dengan 15,65 triliun pada tahun 2021. Ini dari untung kemudian walaupun untungnya nggak gede tapi kerugiannya kok jadi gede banget. Kenapa kemudian ini dikait-kaitkan dengan keluarga Jokowi? Ini pengamat politik Muslim Arbi menyatakan bahwa
ya penangkapan Iwan Setiawan Lukminto oleh Kejaksaan Agung ini kata dia bisa mengungkap skandal dugaan korupsi yang tidak hanya soal industri tapi juga dikaitkan dengan politik. Dan Muslim Arbi menduga pemberian fasilitas kredit yang diterima Sritek tidak lepas dari campur tangan Jokowi sejak masih menjadi wali kota Surakarta, Jawa Tengah, sampai kemudian dia menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Kenapa Muslim Arbi menyimpulkan seperti itu? Karena dia, kata dia, hubungan antara keluarga Lukminto dan keluarga Jokowi sudah melampaui batas profesionalisme sehingga muncul dugaan campur tangan dalam kredit pemberian fasilitas perbankan. Informasi yang kami dapat ada semacam endorsement dari Jokowi yang membuat bank merasa aman memberikan kredit ke Sritek. Tapi faktanya dana itu malah disalahgunakan. Memang disebutkan digunakan untuk membeli tanah, beli rumah atau apa gitu ya, lupa. Pokoknya dibelikan aset-aset lah ya. Di luar dua kasus itu, Kejaksaan Agung sekarang juga mulai mengusut perkara korupsi dugaan pengadaan laptop di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Ini juga jumbo nilainya ya, hampir 10 triliun, 9,9 triliun. Dan ini sekarang karena sudah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan, makanya kemudian Iwan Setiawan Lukminto itu ditangkap gitu karena dia jadi tersangkanya. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik kejaksaan, ini laptop itu berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan. Dan sebenarnya untuk program itu tidak membutuhkan laptop jenis Chromebook itu, sebab penggunaannya Chromebook itu sudah pernah diuji coba pada tahun 2019 dan hasilnya tidak efektif. Jadi kenapa kok masih dipakai? Kenapa tidak efektif? Ini karena kita tahu, kata dia, ini berbasis internet, sementara di Indonesia internetnya belum semua sama, bahkan ke daerah-daerah. Jadi angka sampai 10 triliun itu dari pengadaan laptop Chromebook sebesar sejaknya adalah 3,582 triliun berasal dari satuan pendidikan dan 6,399 triliun dari dana alokasi khusus DAK. Nah, dalam kasus ini Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan juga belum sepenuhnya diungkap. Nah, ini tentu saja menjadi tanda tanya buat kita ya. Tapi Harley menjelaskan bahwa diduga terjadi persekongkolan beberapa pihak dengan tim teknis. Tujuannya agar dibuat kajian teknis terkait pengadaan peralatan TIK yang mendukung program digitalisasi pendidikan. Jadi apakah dua peristiwa penyerangan terhadap jaksa dan pegawai kejaksaan itu khususnya itu tadi pegawai Kejaksaan Agung itu ada kaitannya dengan kasus-kasus korupsi yang kini tengah ditangani oleh Kejaksaan. Dan apalagi kemudian tadi seperti Muslim Arbi yang mengaitkan dengan geng Solo. Kita masih harus sabar menunggu hasil penyelidikan polisi dan juga kejaksaan. Kejaksaan kan juga punya intelijen soal begini ya. Tapi dengan peraturan Presiden nomor 66 tahun 2025 dan adanya peristiwa ini tadi ya, pembacokan terhadap 3 orang staf di kejaksaan itu ya publik kemudian mulai mengait-ngaitkannya dan mulai ngeh gitu. Karena lagi pula kalau tidak ada ancaman yang serius, ngapain pula itu Presiden Prabowo sampai harus menerbitkan Perpres pengamanan jaksa dan keluarganya. Dengan terbitnya Perpres ini kan menunjukkan